Salam brother and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir. Mohon agar tidak di skip ya. Tuhan Yesus memberkati. Kembali lagi bersaksi saudara, karena disuruh sama Bapak Yesus Sohim untuk bersaksi ya saudara. Dan di sini saudara, kita ingin menceritakan ada pesan Bapak yang Bapak ingin berbicara nanti. Mungkin Bapak ingin berbicara untuk menguatkan, membangun saudara. Karena kelihatan sekarang ini banyak imannya itu kayak oleng-oleng lah saudara, karena kayak ragu, terus juga mereka bimbang. Ya memang wajar sebagai manusia untuk seperti itu, tapi mereka ada beberapa orang yang kecewa akan kalau kayak kedatangan Tuhan ditunda lagi. Sebenarnya ya secara manusia saudara dan saya pun ya ini saudara kita juga pun untuk kedatangan Bapak pun kalau di kedatangan Bapak ditunda, kita pun agak sedih saudara, dan kayak kenapa sih kok ditunda lagi gitu, padahal kita lagi semangat-semangatnya, kita lagi bergairahnya, kita lagi di kayak wih kedatangan Tuhan nih gini, tapi Tuhan masih mengundurkan lagi kedatangannya. Karena apa? Karena Bapak masih memberikan kesempatan. Berarti Bapak masih ada rencananya yang dahsyat untuk atas muka bumi ini, untuk saudara dan saya. Bapak masih ingin menyatakan kuasanya. Bapak ingin masih kita banyak yang bertobat sungguh-sungguh, dan Bapak masih mencari yang murni saudara. Murni adalah hal sesuatu yang tidak mudah ya saudari, dimana itu harus diuji terus menerus sama Bapak sampai benar-benar murni, karena dia adalah seperti tukang emas dan perak yang bisa memurnikan emas dan perak itu ya. Kita harus timbul seperti emas itu saudara. Maka dari itu ya kita nggak boleh kecewa dengan kedatangan Bapak ditunda, karena itu suka-suka dia, itu urusan Bapak Yesus Sohim. Kita nggak bisa mengatur, kita nggak boleh maksa, kita nggak boleh kayak Tuhan kenapa sih kok lama sekali datang gitu kan, seperti itu saudara. Kita nggak boleh bilang seperti itu, karena kita hanyalah manusia debu dan tanah. Yang penting kita selalu berjaga-jaga saudara. Sekarang bangkitlah saudara, bersemangatlah walaupun kedatangan Tuhan ditunda. Dan juga pasti di balik kedatangan Tuhan ditunda pasti ada sesuatu yang Tuhan rancangkan saudara. Pasti itu ada untuk Bapak Yesus Sohim, seperti itu saudara. Maka dari itu saudara, jangan kecewa dengan kayak ya tidak lagi, jangan seperti itu saudara. Kita harus semangat, kita harus tetap bernyala-nyala, terus kayak melihat kesaksian dari 7 bintang Bapak Yahweh. Walaupun kita nggak mengerti, kita harus tanya sama Bapak Yesus apa ini artinya, karena kebanyakan manusia menonton tapi nggak ngerti tujuannya itu kemana saudara, seperti itu. Nah terus saudara, seperti itu makanya kita harus semangat terus walaupun kedatangan ditunda, seperti itu saudara. Maka dari itu ya Bapak pun menyampaikan bahwa kita harus menyemangatkan kalian semua, karena kita tahu pasti kedatangan Tuhan ditunda itu pasti kalian kecewa, ragu, bimbang apakah ini benar apa enggak gitu saudara. Tapi kalau saudara bimbang dan ragu, tanya lagi kepada Bapak Yesus Sohim, apakah ini benar atau enggak, pasti Bapak menjawabnya. Dan juga saudara, kedatangan Bapak Yesus Sohim itu yang kita nggak duga-duga saudara, seperti itu. Dia sukanya yang terkejut saudara, surprise. Bapak itu sukanya yang seperti itu saudara. Apa yang kita di saat kita lengah, makanya kita disuruh berjaga-jaga saudara, seperti itu. Ya kalau kita menyampaikan kedatangan Tuhan, ada orang yang bilang seperti ini, ya sejak nenek moyang gua ada sampai gak ada, ya itu nggak pernah terjadi. Ya memang Tuhan masih mengundur karena apa? Karena dia ingin timing yang pas untuk kedatangan dia. Dia ingin supaya manusia banyak yang bertobat. Ya memang Tuhan pun
memberi kesempatan terus-menerus kepada orang yang tidak percaya kepada dia maupun orang yang percaya. Karena apa? Karena Bapa mengasihi semua manusia, baik ras, baik apa. Bapa tidak membedakan ras, suku, bangsa, atau agama. Bapa membedakan. Asalkan siapapun yang datang kepada dia, yang mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, itu akan diselamatkan, saudara. Dia harus mengaku dengan lidah dan mulut dia. Dia harus mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat yang benar-benar kekal, seperti itu, saudara. Maka dari itu kita nggak bisa untuk kayak Tuhan cepat datang, nggak bisa, saudara. Karena Bapak ingin anak-anaknya itu mengenal dia lebih dalam lagi, ingin datang. Bapak itu ingin anaknya lebih dekat lagi kepada dia seperti seorang sahabat. Kalau Bapak itu inginnya kita menjadi sahabat, bukan hanya menjadi hamba. Kalau hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, sementara sahabat tahu apa yang diperbuat oleh sahabatnya sendiri, seperti itu, saudara. Makanya kita seperti sahabat lah. Sahabat itu kan curhat satu sama lain, hal-hal random pun diceritakan, seperti itu, saudara. Maka dari itu kita seperti itu, saudara. Makanya kita menceritakan walaupun kayak ibarat kata, walaupun kita lagi senang, kita cerita kepada bapak aku senang gini gitu, saudara, seperti itu. Tapi kebanyakan manusia itu inginnya itu susah sekali berdoa, ya saudara, susah sekali berdoa datang kepada Tuhan. Saya akui itu karena apa? Karena memang awalnya itu susah, saudara, tapi kalau dalam hadirat Tuhan langsung terasa, saudara, seperti itu. Ini yang susah itu memulainya, saudara, ini yang paling susah. Tapi kita harus melawan itu, saudara. Nah, itu seperti itu. Ya, Bapak ingin dekat selalu kepada kita, baik secara jasmani maupun rohani, saudara. Dan Bapak ingin rohani kita terus bertumbuh. Ya, Bapak juga memberkati kita baik rohani maupun jasmani, saudara. Itu balance, ya saudara, rohani maupun jasmani, saudara, seperti itu. Dan juga ada saatnya kita saudara, kalau berkat itu ada saatnya Bapak berikan, ada saatnya enggak, ada saatnya ini, semuanya ada timingnya, saudara. Kenapa kalau ada timingnya? Ya benar kata Bapak itu, supaya kita nggak tertuju kepada berkat Bapak, melainkan kita harus fokus kepada Bapak Yesus Islam yang adalah sumber segala-galanya bagi kita. Karena dia adalah kekuatan kita, dia adalah pertolongan kita, karena dia adalah segala-galanya bagi kita. Kalau nggak ada Bapak Yesus Islam, kita nggak bakal sanggup untuk bertahan di dunia ini, karena dunia ini kejam dan jahat, saudara. Dan hari-hari ini bukan hari-hari yang baik, karena hari-hari ini semakin jahat, karena iblis pun semakin gencar untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan dengan lewat berbagai cara, saudara, berbagai cara. Dan salah satunya Tuhan menunda kedatangannya. Makanya Tuhan lihat hati kita, apakah kita kecewa kepada Bapak Yesus Kristus karena Bapak menunda kedatangannya. Ya memang kita juga pernah, saudara, kita pas mendengar kesaksian dari hambanya Bu Fe bahwa nanti akan diundur, saudara, ya diundur lah itu kan, ya diundur. Disitulah kita agak kita gini juga, saudara, gitu kan. Tapi ini, saudara, Bapak menguatkan lagi bahwa Bapak masih memberikan kesempatan untuk manusia di muka bumi ini. Kita harus bersyukur, karena kita masih diberi kesempatan sama Bapak Yesus Kristus. Berarti dia ingin kita menjadi layak, dia ingin kita selamat untuk masuk ke kerajaan surga, untuk menikmati seperjamuan oleh darah anak domba yang Allah yang Maha Kudus, anak Allah yang Maha Tinggi, yaitu Yesus Kristus, Yesua Meslohim, seperti itu, saudara. Maka dari itu kita harus bersyukur karena masih dikasih kesempatan. Ya berarti Tuhan masih melihat anakmu, yaitu anakmu, suamimu yang kau doakan, saudara, seperti itu. Jadi satu orang percaya sisi rumah diselamatkan, saudara, seperti itu. Maka dari itu kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih dekat. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat genting, urgent, saudara, urgent. Walaupun bagi kita masih mungkin setengah bulan itu lama, ya saudara, setengah bulan itu lama bagi kita, ya saudara, bagi kita. Tapi bagi Bapak itu cuma sebentar. Bapak ingin membuktikan apakah kita sanggup bertahan lewati ujian, pencobaan, lewati lembah kekelaman. Apakah kita sanggup? Kita pasti sanggup, karena dia yang memberikan kehidupan, memberikan kekuatan kepada kita, karena dia yang memberi
permasalahan itu untuk menjadi kita lebih dewasa rohani, untuk menjadi lebih pikiran kita terbuka, saudara. Oh ya, jadi begini Tuhan maunya begini terhadap aku, gitu, saudara. Maka dari itu segala sesuatu pasti Tuhan izinkan, dan pasti di balik sesuatu itu pasti ada rancangan Tuhan yang dahsyat, yang ingin menyatakan kuasanya, yang ingin kita selalu mengandalkan Bapa Yahweh Yesus Elohim, seperti itu, saudara. Maka dari itu kalau kita mengandalkan Dia, kita harus banyak sabar, saudara. Banyak sabar, saudara. Karena apa? Karena kita hanya bisa mengandalkan Dia. Kita nggak bisa mengandalkan siapapun. Kalau kita mengandalkan manusia bisa mengecewakan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan selalu menepati janjinya. Tapi tinggal tunggu waktunya. Ini tuh yang sangat antara cepat atau lambat, saudara. Kita nggak bisa memprediksi itu semua, karena yang tahu hanyalah Tuhan Bapa Yesus, Dia hanya tahu. Ya, kita sebagai manusia ada kalanya kita nggak sabar, ada kalanya kita mendesak, ada kalanya kita panikan, saudara. Itu wajar, saudara. Tapi ya selain itu ya, kalau menunggu waktu Bapak itu ya Bapak hanya bisa berbicara, tunggu dan sabarlah, saudara. Tapi apa yang difirmankan tetap ya dan amin akan terjadi, saudara, seperti itu. Maka dari itu kita semangat terus menerus sampai Tuhan benar-benar menjemput kita yang kedua kalinya, saudara. Kita semangat, kita nggak boleh pantang menyerah. Iblis saja pantang menyerah untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kita ngambilnya itu pantang menyerah untuk datang kepada Tuhan. Kita harus datang selalu kepada Tuhan, dan kita pasti melihat janji-janji Dia, apa yang Dia janjikan kepada kita pasti akan dilaksanakan sama Bapa Yesus Elohim. Dan apapun yang Bapa rancangkan dalam hidup kita, kita harus mengucapkan terima kasih baik buruknya. Kita harus berterima kasih karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap berkata terima kasih Tuhan. Karena apa? Karena itu sebagai ucapan syukur. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal, baik buruk waktunya, baik waktu apapun, saudara, seperti itu, saudara. Maupun lagi ada masalah atau enggak, ya kita mengucap syukur karena itu semua Dia izinkan untuk kita lebih lagi mengandalkan Bapa Yahweh Yesus Elohim. Maka dari itu bersemangatlah karena kedatangan Tuhan ya sebentar lagi, saudara, sebentar lagi waktu. Walaupun Bapak bilangnya sebentar lagi, tapi bagi kita memang lama, tapi bagi Bapak sebentar. Maka dari itu semangat dan biarkan roh kita bernyala-nyala, saudara. Sekarang ini kelihatan, saudara, kelihatan dari ini ya, banyak yang kita lihat dari komen-komen ya, saudara, banyak yang agak kecewa ya, saudara, dari komen-komen itu sudah jarang ya banget ya, Kak, jarang banget yang nongol, saudara, seperti itu, saudara. Jadi kayak misalnya aktif komen gitu, saudara, nah terus tiba-tiba nggak ada, terus kayak jadi kayak menjudge kita ya, kita hanya positif kita itu, mungkin dia ada lagi masalah sama Tuhan kali, maka dari seperti itu, makanya seperti itu, saudara. Makanya kita harus tetap saling menguatkan, saling menasihati satu sama lain, walaupun kita nggak tahu permasalahan kita apa, tapi Tuhan selalu tahu apa yang permasalahan kita, baik hati kita maupun apapun yang kita perlukan, pasti Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Karena itulah dan firman Tuhan bahwa kita nggak pernah terjatuh, saudara, terjatuh sampai tergeletak, tidak pernah, saudara. Makanya dari itu kita juga memang banyak yang terguncang, saudara. Maka dari itu ya benar, Bu Nisa gitu, lagi terguncang lah, ya memang benar lagi pada terguncang kan, saudara. Tapi tanya lagi sama Tuhan, kenapa kau tunda gitu, saudara. Tapi tanyanya baik-baik, saudara, nggak usah marah-marah kepada Tuhan, saudara, gitu. Tapi itu terserah saudara. Tapi kalau saudara pengen marah ya luapin gitu, saudara, kepada Tuhan. Tapi ingat, jangan sampai matahari terbenam. Kalau di matahari terbenam itu ada dosa bagi kita, saudara. Nah, terus seperti itu, saudara. Maka dari itu bagi Tuhan ada dosa itu, saudara. Maka dari itu kita harus mengakui dosa setiap hari kepada Tuhan. Ya walaupun sebentar lagi tahun baru ya, saudara, kita harus tetap mengakui dosa setiap hari, saudara. Dan juga, saudara, kelakuan lagi apa yang kita lakukan nanti tahun baru itu mengakui dosa-dosa dengan kertas, saudara, kayak kertas lembar gitu. Nah, saudara catatlah tulis itu. Nah, terus
tutuplah, doakanlah, baru robek-robek, buanglah itu. Nah terus dari habis itu seperti itu, karena kita manusia nggak luput dari dosa, saudara, seperti itu, saudara. Maka dari itu semangatlah kita, walaupun kita lagi tergoncangnya, kita harus tetap bersemangat, bersuka cita lah senantiasa, karena walaupun Bapak menunda kedatangan Dia, Yesus Mesih, kita harus bersemangat, bersuka cita, kita harus selalu bergembira, kita harus selalu roh kita bernyala-nyala, bila kita selalu balik kepada Tuhan, yang tadinya menghina Tuhan balik lagi untuk memuji menyembah kemuliaan Bapa Yahweh Mesih. Semuanya itu ada timing-timingnya, karena kita nggak tahu waktu Tuhan kapan, dan kapan kedatangan Dia kita nggak ada yang tahu, saudara. Maka dari itu kita harus selalu berjaga-jaga, intinya berjaga-jaga, saudara. Jadi kita kan yang kata itu udah bersemangat banget untuk kedatangan Bapak Yesus Mesih. Udah tahu diundur, kita jadi lemas. Janganlah seperti itu, saudara. Kita harus bangkitkan roh kita untuk bernyala-nyala, untuk memuji memuliakan Bapak Yahweh Mesih. Karena dari lemas itu pun iblis pun bisa mengintimidasi kita lewat apa saja, lewat pikiran kayak gak jadi datang gini-gini berbuat dosa gitu kan. Bisa aja kan, saudara. Tapi kita harus tepis itu semua, saudara. Kita harus bersemangat terus-menerus. Kita harus mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berpuasa, melakukan apa yang Tuhan melakukan apa yang Tuhan firmankan dan di dalam Alkitab, seperti itu, saudara. Dan itu saja, saudara. Penglihatan itu ada. Penglihatan enggak ada. Apa aja kak? Ada. Duluan kakak dulu. Ada lagi masuk lagi apa kalau mau ada lagi. Teruskan aja. Ya seperti itu, saudara, ya. Memang kelihatan sih, saudara, dari pengatas saya yang kata itu satu orang ini mewakilkan seluruh manusia di muka bumi ini, bahwa dia menangis kayak berkata, Tuhan kenapa kok diundur gini ya. Dari kata-katanya itu pun agak kecewa, saudara, seperti itu mewakilkan untuk semua orang, ya, saudara, ya, baik saudara maupun kita, ya, sama, saudara. Tapi kita nggak boleh, kata Bapak, kita nggak boleh terlalu sedih lah, karena itu urusan Dia, bukan urusan kita, Bapak. Urusan kita ya kita bertobat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berpuasa, kuat di dalam Tuhan, dan kita harus bersemangat. Jangan mau diterombang-ambingkan diombang-ambingkan, saudara, oleh seperti perahu Kian kemarin, saudara. Jangan seperti itu, saudara. Maka dari itu, ya, dan juga, saudara, walaupun banyak orang yang menghina saudara, baik itu siapapun, baik dari gereja maupun siapapun, saudara, ya kita harus bisa mengampuni, ya, seperti Bapak pun mengampuni, ya, walaupun dia siapapun itu, saudara, kita harus tetap mengampuni, karena Tuhan mengajarkan kita itu tentang pengampunan, kasih, dan banyak yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara. Merendahkan diri dan rendahkan diri, saudara. Itu yang paling sulit dilakukan manusia, yaitu merendahkan diri. Kebanyakan manusia untuk membenarkan dirinya sendiri, saudara. Maka dari itu kita nggak boleh membenarkan diri kita sendiri. Karena kalau kita membenarkan diri kita sendiri, sama aja kita nggak mau diajari, dibimbing oleh sama Tuhan Yesus seperti itu, saudara. Iya, Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana nih Natalnya? Natal gimana? Semangat nggak? Sukacita. 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 Tema Natal kali ini pertobatan, ya, saudara. Karena ya dimana-mana khotbahnya tentang terang, ya, saudara. Dan tadi saya juga dengar khotbah di internet dari salah satu gereja itu menyerukan pertobatan, saudara. Karena sekarang ini yang Tuhan inginkan adalah saat kita merayakan Natal itu adalah bertobat, saudara. Bukan sekedar merayakan Natal, sekedar nyanyi, sekedar euforia, sekedar makan-makan, saudara. Tetapi yaitu rayakan Natal dengan pertobatan, saudara. Karena ya dosa kita banyak, ya, saudara, ya, nggak bisa ditumpuk sampai tahun baru, saudara, kan. Intermezzonya mama saya gini, saudara, bilang kan kita maaf-maafan, ya, saudara. Terus habis itu
bisa nggak dosa minta maaf nanti aja pas tahun baru katanya gitu kan, kalian katanya gitu kan, ditumpuk-tumpuk katanya gitu kan. Terus lah emang apaan, kagak bisa lah kata kita gitulah, udah dosa kita tuh udah banyak tahu kita. Salam brother and sister, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Dah.